Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun 2019 tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah pemanasan global bisa dihentikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat. Hari ini aku akan membahas tentang pemanasan global. Ada baiknya sebelum kita mulai pembahasan, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Definisi pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Penyebab pemanasan global. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Yang pertama, efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutupi permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Emang kenapa kalau infrared warawiri di bumi ini? Begini ya teman-teman, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 nanometer sampai 1000 mikrometer dan frekuensi 30 GHz sampai 40.000 GHz. Tahu tidak? Benda panas akibat getaran atomik dan molekuler dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Makanya sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius dari suhu sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah bumi menghangat. Namun, jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. Yang kedua, efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik berasa nonton bola ya teman-teman. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contoh ya, reaksi pembakaran hidrokarbon CXHY ditambah O2 setelah bereaksi menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, tuh ada H2O alias air dihasilkan. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca karbon dioksida, semakin melimpah uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2 loh teman-teman. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus, hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Aneh ya, kan kalau banyak air rasanya lembab. Ya, memang kelembapan meningkat. Namun meskipun kelembapan meningkat karena kandungan air banyak, kelembapan relatif udara malah nyaris konstan bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Umpan balik ini hanya berdampak secara perlahan-lahan karena CO2 memiliki usia yang panjang di atmosfer. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah,
Memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun lain lagi jika kita mengintipnya dari atas. Dari atas, awan terlihat memantulkan lagi radiasi inframerah kembali ke angkasa, sehingga menurunkan panas dan ada efek pendinginan. Jadi ingat lagu Ariel Noah yang di balik awan gak sih? Yang liriknya gini nih. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Wow, ini lagu pas sekali ya untuk umpan balik efek penguapan awan dan air. Jangan-jangan Ariel Noah membuat lagu setelah belajar penyebab pemanasan global lagi. Kita lanjutkan ya obrolan seriusnya. Nah, apakah yang akan dihasilkan penguapan awan itu berupa pemanasan atau pendinginan? Itu tergantung pada beberapa hal seperti tipe dan ketinggian awan tersebut. Umpan balik selanjutnya adalah sirnanya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub mencair. Ironisnya, makin lama pencairannya makin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Jika ketika ditutupi eslah yang memantulkan cahaya. Namun ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan atau perairan ternyata hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian itu malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya, pemanasan meningkat dan es pun cair dan cair lagi. Umpan balik tak selalu negatif, ada juga positifnya. Umpan balik positif muncul karena terlepasnya CO2 dan CH4 atau gas metana dari melunaknya tanah beku. Proses ini adalah mekanismenya lain yang juga memberikan pengaruh terhadap pemanasan. Selain itu, es yang melalah juga akan melepas CH4 dan ternyata menimbulkan umpan balik positif. Kemampuan lautan untuk menyerap karbon kurang maksimal jika suhunya naik. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat nutrien pada zona mesopelagik sehingga pertumbuhan diatom terbatas dibanding fitoplankton yang merupakan penyerap karbon yang rendah. 3. Variasi matahari. Kenalan dulu yuk sama variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau siklus bintik merah, selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Perbedaan pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan stratosfer ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi jika penyumbangnya adalah aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45-50% peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000 dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivitas iklim terhadap pengaruh matahari, namun sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini fix disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Beberapa ilmuwan berpendapat siklus matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat terang yang dihasilkannya selama 30 tahun terakhir. Dengan angka sekecil ini, sepertinya efek ini terlalu kecil untuk menyumbang terhadap pemanasan global. Bahkan sebuah penelitian oleh Lockwood dan Froelich menemukan bahwa tidak ada pemanasan global dengan variasi matahari sejak tahun 1985, sebenarnya tak ada hubungan sama sekali, baik melalui variasi dari output matahari maupun variasi dalam sinar kosmis. Tahukah kamu jika pemanasan global itu tidak bisa dihentikan? Karena hampir semua aktivitas manusia pasti menyebabkan yang namanya pemanasan global. Contohnya saja seperti pernafasan dan penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor. Walaupun tidak ada manusia di bumi ini, tetap akan terjadi yang namanya pemanasan global karena adanya efek umpan balik dan variasi matahari. Dampak pemanasan global. Yang pertama, iklim tidak stabil. Yang kedua,
Meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Yang keempat, gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman. Begitupun makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul, namun makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Yang kelima, dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara, jika panas berkepanjangan, juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Lalu, bagaimana kabar Indonesia? Sejauh mana pemanasan global akan memberikan dampak pada negeri ini? Pada tahun 2030, menurut Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika, akan terjadi peningkatan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius. Selain kenaikan suhu udara, kasus kekeringan juga akan meningkat di Pulau Sumatera bagian selatan, sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, NTB, hingga NTT pada tahun 2030. Sementara musim hujan, lebat hingga ekstrim juga cenderung bertambah hingga 40% dibandingkan saat ini. Solusi pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif seperti energi air, matahari, angin, dan bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. 3. Daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Berikut saya berikan contoh soal dan latihan soal dari materi pemanasan global. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang pemanasan global. Jadi ayo kita selamatkan bumi ini dengan meminimalisir yang namanya pemanasan global. Ternyata fisika itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Segini dulu dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.